Oke, jadi sekarang kita akan bahas bagaimana caranya menyusun anggaran produksi. Ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah ini, data estimasi penjualan. Data estimasi penjualan diperoleh dari forecast penjualan yang sudah teman-teman kerjakan. Kemudian yang saya tampilkan di sini adalah data forecast penjualan atau estimasi penjualan menggunakan metode aditif. Ya. Nah, karena ini hasil forecast, maka ingat bahwa data penjualan ini satuannya unit, bukan penjualan yang ada di anggaran penjualan. Kalau penjualan yang ada di anggaran penjualan itu satuannya rupiah dari unit dikali harga. Kalau estimasi penjualan di sini adalah hasil ramalan unit yang akan terjual di tahun yang akan datang. Ini data pertama yang kita butuhkan. Kemudian data kedua yang kita butuhkan adalah ini. Ya. Jadi di soal ada informasi ini. Saya tampilkan. Nah, ini lebih tepatnya. Rencana persediaan barang jadi asal bumi manusia. Jadi di anggaran produksi nanti akan ada tambahan data, yaitu data persediaan. Persediaan ada persediaan awal dan persediaan akhir. Ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan sekarang adalah mencari nilai persediaan awal maupun persediaan akhirnya. Ya, mencari nilai persediaan awal dan persediaan akhir. Dari soal sudah diketahui data persediaan awal Januari untuk produk kecil, sedang maupun besar. Ya. Sama, kemudian ini saya tulis di sini sama persis ya dengan yang ada di soal. Saya pindah ke Excel ini. 11.800, 75.045 dan 8.300 ini adalah persediaan awal bulan Januari. Ya. Persediaan awal bulan Januari berarti adalah persediaan atau jumlah barang yang ada di persediaan pada saat memasuki bulan Januari. Persediaan awal itu prinsipnya adalah pada saat kita mau memulai periode baru, sebelum kita melakukan pembelian apapun, kita sudah memiliki barang dalam bentuk persediaan awal. Kok bisa? Karena persediaan awal itu bersumber dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Jadi kalau di sini diketahui 11.800 unit persediaan awal Januari, artinya dia bersumber dari persediaan akhir bulan Desember. Jumlahnya berapa? 11.800 juga. Ya. Jadi persediaan awal Januari itu sama dengan persediaan akhir bulan Desember. Gitu. Nah, sedangkan persediaan akhir prinsipnya itu adalah sisa. Ya. Sisa dari aktivitas produksi yang dilakukan. Ngapain? Lagi ini dulu lah, aku ngomong gimana? Maaf, saya lanjutkan. Jadi persediaan akhir ini adalah sisa di suatu periode. Nah, besarnya sisa persediaan akhir di suatu periode itu akan dilanjutkan, akan ditaruh di periode berikutnya sebagai persediaan awal. Gitu ya. Jadi langkah pertama nanti kita isi dulu. Persediaan awal Februari nilainya berapa, persediaan awal bulan Maret nilainya berapa, persediaan awal triwulan 2 nilainya berapa, persediaan awal triwulan 3 dan 4 berapa, dan persediaan akhir triwulan 4. Di mana masing-masing persediaan awal maupun akhir ini ada indikator untuk mendapatkannya. Ya, di sini saya beri tanda bintang. Ada keterangan bahwa bintang itu artinya 2 kali dari estimasi penjualan bulan yang bersangkutan. 2 kali dari estimasi penjualan bulan yang bersangkutan. Kalau awal Februari produk kecil bintang 1 berarti diperoleh dari estimasi penjualan bulan Februari dikali 2. Ya.
estimasi penjualan bulan Februari dikali 2. Kenapa? Karena persediaan awal Februari itu diperoleh dari 2 kali dari estimasi penjualan bulan yang bersangkutan, yaitu Februari. Berarti Februari ini adalah estimasi penjualan bulan Februari saya kali 2. Ya. Semua bintang 1 seperti itu. Persediaan awal Maret berarti adalah estimasi penjualan Maret dikali 2. Ini berlaku untuk yang lainnya juga, produk sedang maupun besar, gitu ya. Kemudian persediaan awal triwulan 2 yang bintangnya 2 adalah 2 kali dari estimasi penjualan rata-rata triwulan yang bersangkutan. 2 kali dari estimasi rata-rata triwulan yang bersangkutan. Jadi kalau triwulan 2 bintang 2 itu caranya adalah kita cari dulu rata-rata estimasi penjualan triwulan 2. Rata-rata estimasi penjualan triwulan 2. Ya. Kalau saya tulis di sini triwulan 2 rata-rata, kita buat average-nya dulu, triwulan 2. Triwulan 2 ini kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena dalam satu triwulan itu kan ada 3 bulan. Berarti kita cari rata-rata per bulannya, karena data 14.696 ini adalah akumulasi dari 3 bulan di triwulan 2. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu rata-rata estimasi penjualan dari April, Mei, Juni itu berapa? Ya berarti 14.696 kita bagi 3. Ini rata-ratanya. Ya, ini rata-rata untuk semuanya. Gini, ya. Yang belum kecil, triwulan 234 rata-rata, sedang triwulan 234 rata-rata, besar triwulan 234 rata-rata. Nah, setelah ketemu rata-ratanya tinggal kita kalikan 2. 2 dikali rata-rata. Persediaan awal triwulan 234 ketemu. Seperti ini. Jangan semuanya bintang 2 kan 2 kali dari rata-rata triwulan yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah persediaan akhir triwulan 4. Persediaan awal triwulan 4 itu adalah persediaan awal di triwulan 4. Jadi dimulainya di triwulan 4. Kalau persediaan akhir di triwulan 4 berarti persediaan yang terjadi di akhir triwulan 4. Nah, persediaan awal di triwulan 4 ini terjadinya berarti di bulan Oktober. Ya, Oktober. Karena bulan pertama di triwulan 4 itu adalah Oktober. Persediaan awal triwulan 4 sama dengan persediaan awal bulan Oktober. Persediaan akhir triwulan 4 sama dengan persediaan akhir di bulan paling terakhir di triwulan 4, yaitu bulan Desember. Nah, triwulan 4, persediaan akhir triwulan 4, cara mencarinya adalah 2 kali dari estimasi penjualan rata-rata dalam setahun. 2 kali dari estimasi penjualan rata-rata dalam setahun. Berarti kita cari dulu penjualan total dalam setahun berapa? Ini. Ya, ini adalah penjualan total setahun. Ya, penjualan total setahun. Kemudian kita rata-rata. Caranya rata-rata gimana? Kita bagi dengan 12. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Ya. Udah ketemu ini rata-rata penjualan dalam setahunnya, kemudian kita kali 2. Nah, persediaannya udah ketemu. Ya, di sini ya udah ketemu. Ini adalah data persediaan awal dan persediaan akhir. Langkah berikutnya, kita isi tabel ini. Ya, tabel ini. Pertama,
untuk mencari anggaran produksi, kan ini kita mau mencari anggaran produksi. Ya, hasil akhirnya tuh yang di kolom paling pojok ini. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Sini total produksi. Nah, untuk mendapatkan produksi, kita butuh 3 data. Data pertama adalah penjualan, data kedua adalah persediaan akhir, data ketiga adalah persediaan awal. Ini data 1, data 2, dan data 3 yang kita butuhkan untuk mendapatkan total produksi atau anggaran produksi. Ya. Nah, setelah kita punya 3 datanya dan kita udah punya estimasi penjualan, kita sudah punya persediaan akhir dan persediaan awal. Yang kita lakukan adalah kita masukkan dulu data estimasi penjualannya. Emblem kecil. Ya. Emblem kecil. Penjualan bulan Januari sampai triwulan 4. Tinggal saya masukkan di sini. Sampai total. Kemudian estimasi penjualan emblem sedang. Kemudian estimasi penjualan emblem besar. Oke, udah. Kemudian berikutnya data kedua adalah persediaan akhir. Persediaan akhir Januari. Ya, persediaan akhir Januari. Pertanyaannya persediaan akhir bulan Januari itu berapa? Kita lihat. Loh, nggak ada persediaan akhir Januari, adanya persediaan awal Januari. Apakah ini salah? Enggak. Oke, kalau gitu kita isi yang ada dulu. Persediaan awal Januari. Ya, persediaan awal Januari adalah ini. Dan seterusnya ya, tinggal kita lanjutkan aja. Persediaan awal Januari, persediaan awal Februari, persediaan awal Maret, persediaan awal triwulan 2, persediaan awal triwulan 3, dan persediaan awal triwulan 4. Kemudian yang kita ketahui juga persediaan akhir triwulan 4. Sini. Nah, pertanyaannya kemudian persediaan akhir Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3 gimana? Nah, ingat bahwa persediaan awal Januari ini sama dengan persediaan akhir Desember. Ya kan? Kan persediaan awal kan sisa dari bulan sebelumnya. Berarti kalau saya mau tahu persediaan akhir Januari berapa? Ingat ya, persediaan awal Januari sama dengan persediaan akhir Desember. Persediaan akhir Desember sama dengan persediaan awal Februari. Ini. Persediaan akhir Februari sama dengan persediaan awal Maret. Persediaan akhir Maret sama dengan persediaan awal triwulan 2. Dan seterusnya. Itu ya, jadi ini udah terisi. Kita isi dulu yang lain. Nah, udah semua kebutuhan datanya udah terpenuhi. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita jumlahkan. Jadi proses mekanisme menjumlahkannya gini. Penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Ya. Jadi persediaan akhir itu menjumlahkan atau menambahkan, persediaan awal itu mengurangi. Berarti ini kita jumlahkan estimasi penjualan ditambah persediaan akhir dulu. Ya. Sama, estimasi penjualan ditambah persediaan akhir. Estimasi penjualan ditambah persediaan akhir.
Dah ketemu. Kemudian terakhir untuk mendapatkan total produksi diperoleh dari jumlah estimasi penjualan tambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Ini kita kurangkan dengan ini. Estimasi penjualan tambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Estimasi penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Ketemu total produksi. Ya. Nah, kenapa total produksi beda dengan total penjualan? Ya karena ada persediaan. Ya. Jadi kita mencari total produksi karena perusahaan itu punya persediaan. Jadi setiap bulan harus memproduksi 100. Tapi ternyata di gudangnya perusahaan masih punya sisa barang 25. Ya, berarti yang harus diproduksi adalah 75 kan? Setiap bulan harus menjual 100, tapi yang diproduksi nggak 100, yaitu 75. Kenapa? Karena perusahaan masih sisa punya persediaan sebesar 25. Itulah kenapa jumlah penjualan belum tentu akan sama dengan jumlah produksinya. Karena produksi itu harus disesuaikan atau telah disesuaikan dengan persediaan awal maupun persediaan akhir. Ya, nah begitu saja petunjuk untuk mengerjakan anggaran produksi. Semoga bermanfaat.